Selamat pagi saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan renungan pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita Matius 7 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, masa depan kita digambarkan sebagai pintu-pintu yang lebar atau yang sempit, sorga atau neraka. Hanya ada dua jalan, yaitu jalan menuju sorga dan jalan menuju neraka. Kita sedang berjalan saat ini, dan bagaimana keadaan kita? Kalau kita ada di jalan yang lebar, itu artinya kita sedang berjalan di jalan yang salah dan menuju neraka. Tapi kalau kita sedang berjalan di jalan yang sempit, berarti kita sedang ada di jalan yang benar dan menuju sorga. Oleh karena itu, kita yang masih dianugerahi Tuhan kehidupan ini harus bersikap tegas dan sangat berhati-hati dalam setiap perkataan dan perilaku keseharian kita. Setelah manusia meninggal, ia akan berhadapan dengan pintu tersebut menuju sorga atau neraka. Ayat-ayat bacaan ini menggambarkan seperti kita memasuki pintu yang sesak, berjalan di jalan yang sempit. Maknanya adalah, yang pertama, pintu kehidupan itu sempit, hanya sedikit yang masuk. Karena itu digambarkan seperti pintu yang sempit, hanya melalui Yesus kita dapat memasukinya. Kita ingat apa yang Yesus katakan, bukan seorang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Mereka yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dibuangnya ke dalam api. Karena itu, hargai keselamatan dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hidup kita akan penuh dengan batasan. Tidak boleh hidup dalam daging, tetapi harus hidup dalam roh. Syaratnya tidak mudah. Barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salib serta mengikut Dia, ia tidak layak bagi Allah. Yang kedua, saudaraku, pintu kebinasaan itu lebar. Tanpa kita mengambil keputusan pun kita dapat memasukinya. Tidak perlu menjadi orang jahat dulu, bahkan tidak perlu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat baru bisa masuk. Yesus berkata kepada Nikodemus, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Pintu kebinasaan ini penuh dengan berbagai bujukan dan hal-hal menarik. Ketika kita masuk ke dalamnya, orang percaya akan menjadi minoritas. Kita harus memilih untuk tetap menjadi orang percaya yang melakukan kebenaran. Jangan takut, jadilah minoritas, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada pada dunia ini. Di jalan kebinasaan itu orang bebas melakukan apa saja, tetapi kita harus tetap melakukan apa yang benar dan berkenan pada Tuhan. Saudaraku, apapun yang saudara hadapi sekarang, ingat, pintu kehidupan itu sempit dan pintu kebinasaan itu lebar. Sorga dan neraka itu pasti. Sebagai hamba Allah sekaligus gembala, saya tidak ingin kita masuk neraka. Saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap mereka yang mendengarkan renungan dengan beban dan persoalan serta tekanan yang dialaminya. Mungkin sedang menuju berjalan dalam pintu kehidupan yang sempit. Mari Tuhan Yesus kuatkan mereka. Mungkin ada yang sedang menuju dan berjalan melalui pintu kebinasaan yang lebar itu. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kehidupan kebinasaan Tuhan, tapi masuklah ke dalam kehidupan sorga. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau mengarahkan hidup kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati kami hari ini, esok, dan selamanya. Amin.